orang akan tahu semua, nanya si mahasiswa A, nanya, Prof ini gimana? Oh jadi yang lain tahu gitu. Nah saya bilang, oke, jawaban buat semua ya. Oke kita nanti bimbingan hari ini jam segini. Nah itu enak ya. Nah tapi kan ya itu cara-cara itu tidak semua orang seperti itu ya. Ini Paulina ya, tidak semua orang seperti itu ya. Yang penting kamu semangat, harus semangat gitu ya. Oh benar, hebat, semangat. Nah cari kenapa bapak marah-marah, kenapa ibu marah-marah. Nah kamu lihat diri kamu sendiri, Paulina. Ada nggak yang membuat kira-kira dosen itu marah sama kamu? Misalnya gini, kamu disuruh baca, kamu nggak baca, marah nggak dosennya? Nah kan, kamu cari itu, lihat video saya. Tipe mahasiswa yang tidak disukai dosen. Mungkin kamu ada dari situ ada insight-insightnya. Sebenarnya tahu, gampang. Kalau dosen itu jangan dikasih marah. Dia nggak bakal marah kalau dia nggak apa namanya ada sesuatu yang membuat dia tersinggung. Oke, jadi cari ya itu. Saya sih rumusnya cuma satu dari tadi ya kalau untuk hubungan sama pembimbing itu ya. Gimana pun pembimbing itu jalan kita menuju lulus. Gitu. Itu aja. Nah, ketemu pembimbing yang galak, ketemu pembimbing yang baik hati, belum tentu ya pembimbing yang baik hati itu pembimbingnya bagus. Nah, coba ambil seperti itu. Bisa aja pembimbing yang galak itu dalam arti kamu tegas sama kamu, biar kamu lulus tepat waktu, kamu tetap bisa membaca, menulis dengan baik, nggak masalah. Tapi kalau dosen marah-marahnya nggak jelas, ya kan? Misalnya karena dia masalah dosennya nggak apa ya, capek lah dosennya apa, itu ya pelan-pelan kamu hubungi dengan baik. Saya selalu bilang gini, ini mahasiswa, ini dosen. Di tengah-tengah tuh ada program studi loh ya, ingat itu. Jadi kalau dosen misalnya susah dihubungi, sudah berusaha berulang kali kamu nggak bisa, kamu konsultasi juga sama program studi. Saya nggak tahu apa itu ada sekjur atau itu ada pembimbing akademik, konsultasi, Bapak ini susah dihubungi saya, bagaimana baiknya, gitu. Ya, jadi proses sukses skripsi itu memang bukan sukses Anda doang, bukan hanya Anda saja, tapi Anda dengan dosen Anda, ya. Karena apa? Nggak ada dosen yang muridnya gini, nggak ada dosen yang nggak mau ngelulusin muridnya, paham ya maksud saya? Karena apa? Kalau udah dikasih bimbingan, dia pasti mau anak ini lulus gitu. Kenapa? Karena kalau nggak lulus jadi beban juga, prestasi dosennya jelek loh. Gitu Paulina, ya. Ya, paham ya. Yang penting kamu semangat bahwa nggak boleh apa namanya itu give up. Itu tadi saya belum kasih tahu ya. Seringkali skripsi itu, saya cerita deh gini. S1 skripsi saya berapa lama? Saya tuh 1,5 tahun. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ya, saya 1,5 tahun. Kenapa? Tapi bukan berarti saya ngerjain 1,5 tahun, ya bukan. Karena situasinya waktu itu 98 demo di seluruh Indonesia. Dosennya nggak ada yang mau bimbing. Itu karena itu beda ya. Itu situasi nasional yang berbeda. Nah, pembimbing saya Abang Faisal Basri itu ikut demo. Kalau Anda tahu Faisal Basri itu demo kan. Saya ikut demo gitu ya. Tapi setelah itu berhenti, nggak sampai 1 semester. Semua situasi udah oke. Saya bilang, Bang, saya harus lulus, Bang. Saya nggak bisa demo-demo begini nih. Bagaimana? Saya kan sarjana harus lulus. Orang tua saya udah marah-marah gini kan. Oh ya udah, Tirta, kamu buat apa yang saya bisa bantu. Nah, setelah itu dia buka pintu, saya konsultasi, saya ketemu. Nah, memang beda-beda kadang-kadang ya. Kalau kita udah dekat, boleh konsultasi di rumah kadang-kadang. Tapi ini kita harus hati-hati juga. Nggak semua orang begitu. Yang penting kalau saya sih mendorong konsultasi itu ya di kampus biar enak, gitu ya. Atau kalau sekarang belum bisa ya pakai apalah jalurnya, apakah di email atau apa. Gitu ya. Semangat ya. Semoga menjawab ya Paulina ya. Itu salam saya buat Bu Meliana ya. Kamu bilang, saya bicara sama Prof. Tirta. Lancar kamu skripsinya nanti. Semangat ya. Oke. Ya, bercanda. Biar kita senang ya, kita happy. Hidup harus happy ya. Gitu. Silakan Pak Anom berikutnya. Baik, Prof. Tirta. Ternyata ada porsi yang cukup signifikan pertanyaan-pertanyaan mengenai relasi yang mungkin di buku teori HI tidak ada nih, Prof. Jadi ya belajar dari pengalaman, dari tips dosen-dosen ini kan. Dan itu rupanya menentukan karena
kelulusan tetap ditentukan oleh dosen pembimbing, sehingga Betul. perlu ada cara khusus untuk mendekati jika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita lanjut ini Prof, ke termin berikutnya. Ini ada 2 penanya. Dari Marzan Sutrisman Hulu, Universitas Jakarta, bertanya tentang terkait dengan mencari judul penelitian yang relevan dengan judul skripsi yang mau diteliti. Bagaimana cara merangkum isi, misalnya jurnal, buku, dan skripsi, sehingga nanti bisa disimpulkan bahwa judul yang saya angkat layak untuk diteliti. Kemudian, apakah teori yang digunakan oleh orang lain dalam skripsinya bisa digunakan? Teori dan analisisnya hampir sama, hanya berbeda di tahun penelitian saja. Itu dari Marzan Sutrisman Hulu, Universitas Jakarta. Berikutnya, yang kedua, Fauzan dari UPN Veteran Jakarta. Izin bertanya, bagaimana menghadapi perbedaan masukan revisi antara pembimbing 1 dan pembimbing 2? Karena kita sebagai mahasiswa tidak mungkin membedakan kalau pembimbing 1 lebih diutamakan dibanding pembimbing 2. Tolong pencerahannya Prof, agar tidak ada perbedaan treatment antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Demikian Prof, pertanyaan dari 2 mahasiswa. Dipersilakan Prof. Oke, baik, terima kasih ya. Betul nih Pak Anom ya, kayaknya nanti saya bikin, ini banyak nih, bahan konten saya banyak nih ya tentang hubungan sama pembimbing ya. Sekaligus juga introspeksi buat saya. Baik, Marzan ya dari Unija ya. Ini Unija banyak juga nih saya perhatikan ya. Nah gini, saya mengatakan tadi di awal bahwa tugas akhir itu sebisa mungkin skripsi yang kita buat itu adalah skripsi yang terbaik. Terbaik buat siapa? Buat kita. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses akhir dari pembelajaran kita selama jadi mahasiswa S1, ya kan? Nah, saya anggap itu sebagai hal yang pertimbangan idealis gitu maksudnya. Jadi wah susah pasti buatnya, ya. Nah, tapi kemudian kalau saya coba jawab satu hal yang di pertanyaan-pertanyaan yang terakhir tadi kamu Marzan sampaikan, apakah teori orang lain bisa dipakai untuk kita, ya? Nah, sepanjang ya teori itu tepat, topiknya tepat, sesuai, bisa saja. Ya. Dan yang penting adalah referensinya ya. Jadi makanya saya sampaikan, teori kan mungkin terbatas ya. Teori misalnya apalah ya, misalnya pakai konsep balance of power. Semua orang boleh pakai balance of power ya, atau democratic peace, orang boleh pakai democratic peace, atau misalnya apalagi developmental state misalnya gitu, konsep-konsep itu silahkan dipakai ya. Nah, tetapi saran saya cari rujukan utamanya. Siapa sih yang ngomong konsep atau teori developmental state itu gitu ya. Siapa sih yang bicara tentang fair trade itu, siapa yang bicara tentang migration, siapa bicara tentang ya tadi democratic peace dan lain-lain misalnya contoh. Nah, cari rujukan utamanya. Nah, memang ya kadang-kadang kalau kita susahnya itu cari rujukan utamanya sehingga dapat dari penulis kesekian gitu yang memakai teori itu. Sebenarnya itu tidak disarankan ya kalau kita ngutip dari orang lain. Kenapa alasannya? Karena itu berarti interpretasi orang lain terhadap teori itu, gitu. Ya, kecuali gini, ada textbook. Kalau Anda ada anak HI, ya, ada buku pengantar HI ya atau teori HI. Nah itu pengarangnya reputasinya udah bagus gitu ya. Nah Anda kutip dari situ, nah itu lebih kuat lah dibandingkan dari misalnya penelitian orang lain yang misalnya ini saya mengasumsikan Anda skripsi orang lain atau tesis orang lain kadang-kadang masih kurang kuat ya. Kalau disertasi ya sebenarnya boleh lah ya. Tapi saya juga kalau boleh itu menggunakan sumber-sumber artikel jurnal internasional yang bereputasi gitu ya. Itu mungkin lebih kuat ya, terutama untuk dengan jurnal-jurnal yang baik. Nah ya. Nah, terus gimana mencari judul penelitian ya yang sesuai dengan judul skripsi. Nah, ini kan saya menduganya adalah mencari referensi ya. Jadi mencari misalnya untuk literatur gitu, literatur sesuai dengan topik ini gitu ya. Oke. Sederhananya pertama ini juga buat semuanya. Mungkin ini simple banget ya. Yang dicari sumbernya adalah sumber artikel ilmiah ya.
itu Anda ke Google Cendekia ya, atau Scholar, Google Scholar gitu ya, ke situ. Nah kalau Anda ke Google Scholar itu ya, itu apa namanya, Pak boleh saya share screen ya, sekalian mungkin sama ngasih contoh ya Pak ya, Pak Anom ya, boleh ya? Silakan, Ya Prof. sebentar, Silakan. ya sebentar ya, saya coba sebentar. Sambil saya lihat dulu, nggak mungkin buat sebagian orang udah ini. Sebentar. Oh, tolong saya boleh di ini Pak, boleh share screen, susah nggak? Supaya co-host mungkin, kalau bisa dibantu panitia. Silakan panitia, silakan. Oke, sembari menunggu ya. Jadi pertama bisa kita Google Scholar, bisa kita ke apa namanya Akademia Edu, bisa ke scopus.com. Nah, di situ pakai keywords-nya aja. Ya, Anda tuliskan keywords-nya. Oke, sudah ya, sebentar. Ini ya, semoga udah tahu. Ini kan kita ke scholargoogle.com ya, di sini kan. Nah, di sini nanti kan Anda tuliskan aja keywords-nya apa gitu ya. Misalnya ini saya tulis nih Global Maritime ini, misalnya Global Maritime Fulcrum. Kebetulan saya banyak lihat-lihat itu ya. Diklik aja gini kan. Nah, Anda lihat ini semua, ini kan terus cari yang paling atas ya. Since 2020 gitu. Ini pasti yang paling baru. Ya. Anda bisa lihat nih tulisan tentang Global Maritime Fulcrum salah satu tentang Natuna itu kalau dilihat tulisan saya termasuk salah satu yang di atas. Kalau Anda lihat nih yang 2020 karena baru ya. Nah, ada lain tulisan ini Mas Yere Lalisang dari UI ya, segala macam banyak nih. Ya, contoh. Nah, di sini topik itu Anda kalau yang PDF kan Anda tinggal bisa diklik ya kan mestinya ya. Diklik ini pasti sorry ini ada di sini ya. Atau yang ini deh. Diklik gini nanti akan keluar kan? Nah, akan keluar gini, ini Anda bisa lihat ya. Nah, tentu salah satu caranya begitu ya, yang banyak sekali ada cara-cara tadi scopus.com, kemudian ada Akademia Edu dan lain-lain. Tapi intinya kalau untuk literatur saya harapkan mulainya dari Scholar Google ya. Karena di situ pasti semua artikel-artikelnya ilmiah. Itu paling mudah. Dari situ nanti keywords-nya ya. Jadi keyword-nya gini. Misalnya judul skripsi Anda apa? Kalau topiknya atau judulnya udah tepat, masukkan aja bagian-bagian dari judul itu. Ya, ke situ nanti akan keluar. Ya. Atau kalau ke scopus.com saya nggak tahu karena akses scopus.com biasanya terbatas ya. Misalnya sebentar. Saya sebentar sedikit ya. Oke, misalnya kita di sini ke scopus.com ya. Oke, ini memang ini punya saya sih ya. Sebentar. Tapi biasanya kalau Anda kalau kampus Anda punya akses itu ya di sini. Nah, di sini mau cari apa gitu. Misalnya mau cari sumber, klik sumbernya di sini, kemudian nah, mau title juga boleh, mau enter ini boleh, misalnya tadi global kata kuncinya ya, maritime fulcrum. Nah, ini poros maritim dunia maksudnya. Nah, di sini ini kalau misalnya judul atau Anda cari publisher misalnya atau subject area ya, atau judul deh ya. Tinggal diklik gini. Ya. Nah, nanti sini kosong nggak ada ya, atau subject area. Oke lah, misalnya apa di sini Art and Humanities, subject area-nya nggak ada sini misalnya inilah ya, Art and Humanities gitu. Ya. Nah, nanti kan ada dicari gitu. Ada apa enggak gitu ya. Nanti pas belum ketemu nanti saya belum nyiapin. Oke, tapi kira-kira maksudnya gitu. Jadi nanti lebih pada
cari dari mesin-mesin pencari yang ada. Itu dari start dari situ dulu ya. Terus kemudian merangkum artikel atau buku ya. Cara yang paling mudah itu pergi ke abstrak ya. Pergi ke abstrak. Sebentar, saya misalnya contohkan sebentar sambil cari literatur ya buat lainnya mungkin biar coba ini tadi tulisannya Mas Jiri tadi ya, sebagai contoh ya. Nah, ini kan judul ya. Nah, ini ditulis ini. Nah, di sini dia pasti kan ada abstraknya. Ya. Ini misalnya ada kontennya di bagian awalnya. Nah, eksekutif summary-nya. Jadi ya, paling nggak kita pahami bagian eksekutif summary seperti ini atau kalau di artikel abstraknya. Itu aja. Pertama dulu untuk merangkum gitu ya. Habis itu mungkin kalau mau lihat kesimpulannya gitu. Sebelum Anda baca keseluruhannya ya. Nah, mungkin cara-cara tradisional kalau memang mungkin bahasa Inggris kita kurang baik ya, walaupun ini bukan satu-satunya jalan yang paling pas, itu pakai apa namanya Google Translate itu kan. Walaupun saya menyarankan sih sebaiknya kita juga mengupgrade bahasa kita ya, sehingga tapi paling enggak dengan kita kopaskan ke Google Translate kita akan kelihatan oh ini maksudnya isinya apa. Jadi kira-kira dapat sesuatu seperti itu ya, gitu ya. Oke, tadi saya sudah untuk yang teorinya. Nah, kalau bisa ya saya hati-hati jangan sampai apa namanya ada penelitian orang lain terus kemudian cuma kita ganti tahunnya ya, jangan ya. Tapi kalau udah ada kepepet itu gini, kalau memang udah kepepet banget nih ini sebenarnya tips yang sangat pragmatis ya kan. Topiknya Anda udah nggak ngerti topiknya apa, udah nggak ngerti mungkin teorinya apa, metodenya apa, ya pokoknya saya mungkin tinggal ganti tahunnya doang deh gimana. Oke, kasarnya katakanlah begitu ya, tapi isinya harus berbeda. Kan pasti berbeda. Tadi kalau misalnya Anda mau meliti tentang kebijakan luar negeri Indonesia, zaman SBY 1, SBY 2, pasti beda dong SBY 1, SBY 2. Atau zaman Jokowi 1, Jokowi 2, pasti beda. Mungkin sudah ada penelitian tentang kebijakan luar negeri Indonesia zaman SBY 1 yang nggak ada SBY 2. Anda mau ganti tahunnya jadi SBY 2, boleh silahkan. Ya, katakanlah itu yang paling simpel ya, paling simpel. Oke, berikutnya ke Fauzan yang di UPN Jakarta ya. Ya, ini apa? Salam lah buat ini para petinggi-petinggi jurusan HI ya. Gini, saya menyarankan seperti tadi dalam tanda kutip memiliki kontrak hubungan dengan pembimbing. Di awal itu kalau bisa ketemu dengan semua pembimbingnya lengkap. Kalau bisa, kalau itu 2 pembimbing ya. Gitu. Nah, terus tanyakan, Bapak, Ibu, kalau bisanya pembimbing 1 itu biasanya di mana-mana pembimbing 1 itu yang paling menentukan sebenarnya gitu. Kecuali dikatakan lain, misalnya gini, udahlah saya ngikutin pembimbing 2 bilangnya apa ya, nanti saya tinggal setuju aja, misalnya. Ya. Misalnya gitu kan suka kadang-kadang ada begitu ya. Tapi kalau enggak, pembimbing 1 itu menentukan. Jadi mana yang harus dipilih kalau dalam konteks ini pembimbing 1. Tapi juga harus tahu alasannya dulu gitu. Nih saya contohkan untuk S3 ya, untuk doktor ya. Kenapa ada promotor? Kalau di Indonesia itu ada promotor, ada kopromotornya 2. Nah, saya selalu sampaikan kepada tim dan kepada di hadapan mahasiswa. Pertemuan pertama, ya, ketika ada proposalnya sudah ada. Saya adalah promotor, artinya pembimbing utama. Kalau terjadi dispute, terjadi perbedaan pandangan di antara kopromotor itu, saya yang akhirnya menentukan apa yang harus diambil. Ya. Tapi menentukannya juga bukan semena-mena. Bukan karena saya nggak suka kopromotor 1 atau kopromotor 2, bukan. Tetapi pandang yang paling tepat mana gitu. Makanya itu jadi promotor karena sebagai pembimbing utama. Ya itu memang kalau untuk S3 ya ini hanya gambaran. Tapi saya menganalogikan itu bisa dipakai untuk S1 juga untuk pembimbingnya kalau ada lebih dari 1. Ya. Nah, makanya saya sangat mendorong hubungan dengan pembimbing itu layaknya hubungan yang nanti dibawa sepanjang hidup deh gitu. Jadi kayak saya pembimbingnya siapa? Saya bangga gitu. Pembimbing saya Bang Pak Faisal Basri. Oh gitu tuh senang saya bawa terus sampai kemana-mana. Terus
dia itu juga kalau sama saya juga ketemu kapan aja tuh ya jadi mau gitu loh. Jadi senang juga. Waktu saya jadi guru besar, saya sama istri saya datang ke rumahnya. Tirta, kamu hebat kamu ya. Dulu kamu murid saya, mahasiswa saya, sekarang kamu jadi profesor. Dikasih buku sama dia malah. Saya ingat banget waktu itu, ya. Nah, contoh kayak gitu, gimana caranya pembimbing itu hubungannya udah kita upayakan seperti itu. Jadi makanya jangan hanya hubungan apa ya, profesional soal antara dosen sama pembimbing doang. Ya, tapi memang tidak semua orang setuju dengan pandangan saya ya. Kan beda-beda. Pembimbing itu pengen, ya pokoknya kita kan hubungannya di sini aja. Kamu murid saya, kamu mahasiswa saya pembimbing. Saya bisa menentukan ABC-nya kamu. Waduh, kalau kayak gitu berat juga. Tapi sentuh aspek kemanusiaannya. Ya, menurut saya itu yang paling penting. Ini penting buat mahasiswa. Kenapa? Kalau Anda berhasil berhubungan baik dengan pembimbing, ya semoga nanti di pekerjaan ya atau di aktivitas lain Anda ketemu orang-orang yang lebih susah lagi, koordinasi, ya kan, ya kerja dalam tim itu semoga bisa lebih baik. Karena biasanya memang problemnya tuh bukan apa, tantangannya itu dengan pembimbing ya. Itu di situ. Nah, saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Idealnya sih memang dua-duanya diambil ya. Nah, saya gini, kita pakai patokan deh. Tadi Fauzan ya. Kalau gini, pertama patokannya apa? Substansi. Ya. Kalau substansinya itu bagus, ya si pembimbing satu mengatakan bahwa pembimbingnya itu apa substansinya benar, terus katakanlah yang dua juga mungkin apa benar juga tapi mungkin kurang bagus misalnya, ya sudah masukkan. Ya. Nah terus di sinilah kadang-kadang seninya kayak kalau ada dua orang layanin banyak orang itu seninya di sini. Kalaupun nanti nggak dimasukkan, cara ngomongnya gimana? Cara bicaranya, Pak, mohon maaf masukan Bapak kemarin bagus sekali. Saya sudah coba cari seperti ini. Saya bandingkan dengan sumber-sumber yang lain misalnya. Oh ternyata saya memutuskan mungkin lebih tepat demikian Pak, gitu. Ya. Jadi bukan selalu apa ya eklektik dua-duanya dimasukkan semuanya ya. Kalau gitu nanti gini loh, pembimbing itu membimbing Anda, ya. Tetapi keputusan akhir sebenarnya itu pembimbing juga pengen tahu kamu ngerjainnya gimana ya? Ya. Ingat bahwa skripsi ini kerjaan kamu ya. Tadi saya mengaitkan juga dengan tadi yang dari siapa tuh dari apa Unida atau dari mana di bawah. Kalau saya nih yang kerjaan saya yang paling benar, ya bukan paling benar gitu, ya. Tapi maksudnya saya maunya begini. Nah, makanya karya itu sebenarnya nih skripsi walaupun itu ada karya mahasiswa, tapi dalam proses pembuatannya itu kan ada campur tangan pembimbing, ya. Nah itu menurut saya ya agak-agak mungkin kayak saran saya agak nggak straight to the point gitu ya, agak-agak bisa kesana kemari ya. Tapi memang itu seni ya. Hubungan sama orang itu kan seni. Sampaikan ya cara. Jadi gini, seringkali cara itu menentukan ya dibanding substansi. Bahwa cara itu mungkin life skill ini ya, bahwa menyampaikan bahwa Bapak mohon maaf, mohon izin di awal itu kayaknya adem gitu kalau orang bilang. Kalau Anda WA pertama langsung, Pak, masukan Bapak kayaknya nggak cocok nih Pak. Saya delete aja Pak ya. Saya nggak masukin ya Pak ya. Siapa yang nggak sebel? Lo di bimbingan saya. Kamu minta saya bimbing, saya kasih masukan. Kamu nggak ngasih argumen kenapa nggak dimasukkan gitu kan? Nah tapi kalau dengan bahasa yang lebih baik, apalagi kalau pakai tulisan ya. Nah kalau bisa ketemu ngobrol sih akan lebih enak. Kita ngelihat mimiknya seperti apa, gesturnya orang itu seperti apa. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau mau secara textbook ya Fauzan ya. Kalau menurut saya pembimbing satu berarti kan sebenarnya lebih penting daripada pembimbing dua. Ini apa yang umum. Tetapi apakah di UPN ada pembedaan bahwa satu itu adalah apanya, dua itu apanya gitu. Tolong dicek. Seingat saya pernah nih membimbing di UPN dulu bahwa memang yang substansi itu yang pertama seingat saya ya. Nah, seringkali gini, oke, ngikutin aja yang substansinya gimana, nanti saya jagain yang teknisnya. Kadang-kadang pembimbing dua menempatkan diri seperti itu. Ya. Oke, semoga menjawab. Demikian Baik Pak ya, Anam. ini Ada lagi? baik Prof, ini mengalir Prof. Ini ada tambahan lagi nih Prof. Kita Boleh. buka ini sepertinya waktunya Prof ini ingin dimanfaatkan nih oleh adik-adik Ya, mahasiswa. boleh Pak, nggak apa-apa. Ini dari Prof, dari Reski, Universitas Tanjung Pura. Dia mengatakan semester 5 ini saya sudah mulai membuat simulasi proposal penelitian dan mengambil
tema feminisme dengan menggunakan metode studi kasus budaya patriarki India dengan teknik wawancara. Tetapi saya belum yakin secara pasti dalam mempersiapkan teknik wawancara ini agar bisa berbeda hasil penelitiannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Terlebih lagi, studi kasus yang saya ambil ada di India. Apakah terlalu beresiko dengan pemilihan metode studi kasus seperti ini menurut perspektif Prof? Jadi ini Reski ngambil di India, kalau wawancara bagaimana dengan orang India begitu kan lebih. Yang kedua, mungkin ini yang serumah dengan pertanyaan kalau di India, ada mungkin di Rusia atau di mana ya, kalau jauh bagaimana? Betul. Yang kedua dari Otniel Rahadian, UPN Veteran Jakarta. Kebetulan saya ingin meneliti tentang isu perang dagang Amerika dan Cina dari sisi teori hukum perdagangan internasional. Mohon izin bertanya, Prof, dalam kerangka teori atau kerangka pemikiran, apakah saya boleh menambahkan sebuah konsep agar penelitian saya bisa terfokus ke satu titik permasalahan saja? Yang ketiga dari Putri Meta Mayangsari dari Udayana. Saya ingin bertanya, Prof, mengenai skripsi saya. Studi kasus saya sebenarnya terbilang baru karena mengenai COVID, dan saya bertanya mengenai kepentingan Cina di Tajikistan terhadap humanitarian aid yang Cina berikan. Dan saya ingin menjawabnya dengan teori yang saya gunakan. Namun saya masih ragu dengan datanya, Prof. Pertanyaan saya, apakah dengan kerjasama lanjutan antar kedua negara pada masa COVID bisa menjadi data yang saya bisa gunakan, Prof? Itu, Prof, 3 pertanyaan, Prof. Baik, siap. Terima kasih Pak Anom. Kita makin Iya. semangat ya kan kalau mahasiswa juga. Ini seluruh Indonesia Prof, ternyata ya. beragam, Prof, Wah. ini. Ya, mantap ini mantap. Oke, saya juga banyak belajar. Oke, Mas Rizky ya, dan mungkin dari teman-teman lain tadi betul. Ini, jadi tidak ada masalah dengan mengambil tempat penelitian ya, setting penelitian itu di luar negeri di mana-mana ya kan, nggak ada masalah. Dan HI biasanya dan sekarang ini apalagi kalau untuk tataran S1 biasanya kita minta sekunda dulu lah datanya ya. Jadi sekunda dulu itu apa? Kan data-data yang ada di artikel-artikel ada banyak ya kan. Berita-berita terpercaya banyak ya. Jadi website yang terpercaya itu ya cari itu banyak juga. Dokumen-dokumen dari pusat kajian atau research center itu kan juga banyak. Silahkan diambil itu dulu. Ya, itu dulu penting. Jadi semua yang ngambil settingnya di luar Indonesia atau bahkan di luar daerahnya kita tinggal, kan tadi yang di Papua, mau meneliti tentang di Jawa, susah juga kan? Gitu kan. Nah, itu sama analoginya. Terus gini, wawancara boleh dilakukan ya. Sekarang pertanyaannya kalau teorinya udah benar ya, semuanya udah benar, kemudian kan ada instrumennya kan, instrumen untuk bertanya kan. Tadi itu daftar pertanyaan lah gitu. Nah, membuat daftar pertanyaan itu harus berdasarkan teorinya juga ya. Jadi nggak asal bertanya gitu, ya kan. Tadi kan kalau nggak salah patriarki gitu ya, feminisme ya harus pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan dengan itu gitu. Nah, kalau katakanlah instrumen pertanyaannya itu udah punya orang lain gimana? Bisa apa enggak gitu? Ya bisa ya. Hati-hati asalkan itu memang benar-benar tepat dipakai gitu. Misalnya gini, instrumen pertanyaannya itu dipakai untuk feminisme tapi di konteks barat gitu ya. Ini feminisme konteks katakanlah konteks timur. Nah, ini sama enggak? Katakanlah itu apple to apple enggak ini? Kalau ini menurut saya berbeda ya konsepnya ya, lebih baik coba cari. Ada instrumen mungkin pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjurus kepada konteksnya konteks timur juga gitu. Timur itu ya kan ini kan India, mungkin Indonesia, Asia gitu kira-kira. Sama nggak feminismenya ya? Mungkin berbeda gitu ya. Nah, silakan pakai merujuk pada itu. Nah, nanti hasil wawancaranya pasti berbeda. Karena kan orangnya diwawancara berbeda gitu ya. Waktu wawancaranya juga lain dengan penelitian sebelumnya. Ya pasti ada perbedaan. Kalaupun ada samanya pasti juga ada perbedaannya gitu intinya. Nggak mungkin sama persis ya kan. Apalagi kalau orangnya berbeda. Oke ya.
Jadi nggak ada masalah dengan studi-studi di tempat lain, asalkan kita hati-hati tahu cara akses datanya ke sana. Jangan sampai sekali lagi wawancara ini menjadi harga mati untuk skripsi kamu bisa jalan atau bisa selesai. Jangan. Ya. Jadi bukan satu-satunya. Kalau Anda memilih, katakanlah nih, Prof saya memilih metode ini nih, metode studi kasus ini mungkin dengan wawancara, dengan observasi. Kalau memang terpaksa banget, ya sudah cari yang memang kalian bisa datang gitu. Misalnya di Untan, ya ini, ya udah, ada nggak yang di Untan aja diangkat di Tanjung Pura ya? Apa di apa Tanjung Pura tuh di Tanjung Pura ya, Kalimantan apa Selatan ya? Ya, itu di situ aja. Cari nggak di situ, apa namanya, eee, ada nggak gitu ya, Kalimantan Barat ya, sorry ya, Kalimantan Barat ya. Ada nggak di situ yang ininya, apa, topiknya. Jadi patriarkal atau feminisme masyarakat misalnya keturunan India misalnya ya, di Kalimantan Barat misalnya, kan menarik juga. Nah, Anda mau mengamati di situ, observasi, lihat, ya, ngobrol-ngobrol di warung kopi. Ini saya senangnya gitu tuh, kan penelitian saya banyak juga tentang Kepulauan Riau ya. Saya senang kalau ke Riau sambil ngopi-ngopi, makan-makan, dilihat, tanya, ngobrol sama orang, lihat suasananya. Nanti lain, nanti Anda nulisnya lain. Nanti Anda ketika menuliskan kualitatifnya itu cerita-ceritanya lain. Ya, jadi ada muatan emosinya gitu. Nah ini yang membedakan kenapa tadi saya bilang novel, menulis novel seperti menulis cerita. Seperti kita menikmati film gitu ya. Oke, itu semoga menjawab. Kemudian dari Jakarta lagi ya, Niat tadi ya. Boleh. Jadi kalau misalnya Anda sudah menggunakan katakanlah perspektif atau teori tentang hukum internasional dan mau menambahkan konsep tambahan sepanjang relevan boleh. Silahkan aja ya. Jadi tadi saya bilang kan satu teori itu bukan hanya harga mati satu teori ya. Tapi kalau kemudian Anda bisa satu teori kemudian menambahkan, kan hukum internasional mungkin apa? Hukum perdagangan internasional. Tapi untuk itu Anda mau konsepkan perdagangan khususnya itu misal di sektor apa namanya manufaktur. Nah itu di situ ada konsep khusus tentang secara hukum ada konsep khususnya misalnya ada perdagangan apa atau dari WTO atau apa mau masukkan boleh silahkan ya. Itu malah bagus untuk menambah makin memperjelas. Yang ketiga dari Putri dari Unut ya, apa namanya? Oh ya, kepentingan ini ya tadi apa namanya? Kepentingan Cina di COVID ya, sorry, COVID ya. COVID di Tajikistan ya. Nah, ini menarik ya. Kalau Anda mau meneliti tentang ini, berarti tujuan penelitiannya udah pasti eksploratif ya. Kalau eksploratif itu sebenarnya agak aman. Amannya kenapa? Karena belum banyak yang meneliti satu. Jadi rasa ingin tahu saja. Jadi kita ingin menggali lebih dalam tentang topik ini, khususnya di Tajikistan. Nah, menarik juga kenapa Tajikistan mungkin orang belum banyak yang meneliti di situ. Jadi mungkin bahan-bahannya juga belum 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 banyak gitu ya tentang tentang Tajikistan. Nah, tapi berarti gimana sumber-sumbernya ada nggak? Sekali lagi, availability of data sama access to data. Jadi datanya ada akses bisa nggak, tapi datanya ada apa enggak. Kalau kamu lihat, jadi search dulu umum gitu. Ya, sebelum ini mungkin ya googling dulu lihat-lihat Tajikistan COVID apa dari aspek mananya ada nggak gitu. Ya, kalau ada ya dari mana nyarinya? Tadi saya sebutkan artikel jurnal mungkin belum banyak, tapi mungkin banyak juga sumber-sumber dari kantor berita atau pusat-pusat riset kadang-kadang suka kasih apa namanya kajian-kajian awal itu loh ya early studies atau feasibility studies atau apa itu kadang-kadang kan ada ya apa early impact of COVID atau apa dampak itu ada misalnya. Nah silahkan. Nah itu biasanya nanti Anda akan dapat data-data awal lah ya. Nah makanya di sini saya misalnya mengusulkan karena ini dugaan saya ya arahnya ada eksploratif masih di awal kepentingan China dan Tajikistan, coba kamu kaitkan dengan apa? Dengan misalnya apa namanya Belt and Road Initiative-nya ya, apakah ada konteks itu? Pasti menarik kalau bisa dikaitkan dengan Belt and Road Initiative China di Tajikistan, apakah ada proyek-proyek itu yang berkaitan dengan BRI? Terus dengan COVID apa ada kaitannya? Nah ini menarik. Mungkin belum banyak orang yang tahu juga, bahkan di teman-teman peneliti-peneliti Barat yang khusus meneliti ini juga belum. Nah,
apa nanti kamu sebutin kalau namanya kepentingan yang sederhana kan ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, ya mungkin ada kepentingan apa lagi ya antara China dan Tajikistan. Nah, ada nggak sesuatu yang mungkin menambah value ya dari tentang penelitian tentang COVID ini ataupun tentang hubungan China dan Tajikistan ya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Silakan Pak Anom Baik, selanjutnya. ya. Baik, Prof. Ini saya kira ini untuk termin terakhir ya, ada 2 pertanyaan Oke, lagi, oke, Prof. siap. Ya, ini dimanfaatkan betul ini sama adik-adik kita ini. Enggak apa-apa, Iya. Pak. Ini dari Timothy Tatendang dari HI Udayana. Ingin bertanya mengenai saya sedang membuat skripsi tentang pengaruh Fox News sebagai media massa terhadap kemenangan Donald Trump dalam Presiden Amerika tahun 2016. Sebenarnya saya sudah membaca dan mengumpulkan jurnal dan artikel terkait, tetapi saya bingung karena literaturnya lebih banyak membahas media bias dengan CNN dan media lainnya. Apakah saya harus memasukkan media biasnya hanya untuk penjelasan singkat atau sekaligus dianalisa juga? Karena saya hanya memframing liputan berita Fox News terkait Donald Trump selama rangkaian Pilpres 2016 yang mempengaruhi kemenangannya. Yang kedua, ini dari Paulina ya, dari Cendrawasih. Ini pertanyaan yang berbeda. Ingin bertanya tentang kalau ambil data dari berita internet seperti Kompas, Republik, dan Metro, apakah bisa? Itu dua, Prof. Dua pertanyaan terakhir. Silakan, Prof. Ya, baik. Oke, Timothy ya, bagus sekali pertanyaannya, menarik. Apalagi ini model-model HI itu model-model biasanya udah post factum ya. Jadi kalau ini bicara tentang peran media, khususnya Fox News dalam kemenangan Donald Trump 2016 kan enak tuh, udah menang gitu kan, udah hasilnya udah ada gitu kan. Nah, tapi kemudian bagaimana peran medianya itu kita cari gitu kan. Jadi sifatnya nggak prediktif ya, apalagi anak S1 kita dorong walaupun ini HI kontemporer, tapi kalau bisa kita yang post factum. Jadi nggak mengarang-arang ke depan gimana. Itu hanya nanti mungkin implikasinya sedikit aja. Nah, kalau saya sih ngelihatnya tergantung tujuannya ya. Tujuan penelitiannya itu mau difokuskan kemana. Misalnya gini, apakah memang hanya Fox News saja? Ya menurut saya sih fokus ke situ. Tapi kalau Anda ingin melihat misalnya membandingkan dengan beberapa media lain tuh tadi ya, apakah cukup berimbang ya, apakah kemudian yang membedakan satu dengan Fox News dengan lainnya, itu menarik juga. Jadi kalau saya sih kalau memang masih ada ruang gitu ya, masih ada ruang dan kesempatan, itu boleh dibandingkan sehingga makin kuat. Di mana memang tujuan utamanya adalah peran Fox News ya. Tapi kemudian misal dari sisi substansi ya, itu misalnya media-media lain CNN dan lain-lain mungkin seperti apa sih, biasnya seperti apa, boleh juga gitu ya. Tapi ini ya preferensi menurut saya. Jadi gini, yang tadi dikonsultasikan ke saya secara umum semua, tentu itu akan kembali kepada pembimbing ya. Jadi jangan, saya mohon please ya, jangan nanti bilang ini Prof Tirta bilangnya gitu. Jadi gitu. Saya selalu bilang di semua kelas atau di ini, saya kebetulan dijajak diskusi, tapi jangan dibenturkan gitu. Tapi gini, Anda jadi punya referensi bahwa seorang Tirta bicaranya nggak mungkin apa ya, salah sih mungkin ya, tapi nggak mungkin ngaco seenaknya sendiri. Jadi sudah pasti punya pertimbangan tertentu. Nah, itu yang menjadi bawa. Jadi sekali lagi, Kak, itu juga bisa menyinggung perasaan. Baper, pemimpin bisa baper loh ya. Pak, saya ini habis ikut e-workshop di UNUD kemarin, daring itu ada pembicaranya Prof Tirta. Itu bilangnya, Bapak kan pembimbing 2, Bapak harus nurut sama pembimbing 1 ya Pak. Gitu. Marah udah, kamu nggak lulus deh gitu. Ya contoh. Ya tadi ya Timothy itu, jadi kalau saya akan lebih baik ada perbandingan tapi muatannya lebih sedikit. Karena ini fokusnya memang Fox News aja gitu ya. Tapi kembali kepada pembimbing. Kalau pembimbing bilang, udah Fox News aja deh, gak usah bandingin yang lain. Kamu fokus aja karena kan peran kamu Fox News, ya udah, ya gitu. Terus terakhir Paulina, boleh ya, gini. Nah ini pertanyaan menarik, yang basic tapi sering orang lupa. Berita di koran yang terpercaya ya, sumber-sumber terpercaya ya, bukan apa Lambe Turah dan lain-lain itu ya, bukan gosip-gosip nggak jelas itu ya. Nah
itu bisa taruh di mana sih? Itu bisa ditaruh ketika Anda buat di latar belakang. Tadi kan makanya fenomena. Fenomena yang isinya problem sehari-hari, kenyataan sehari-hari, dari mana dapatnya? Dari berita. Ya. Makanya kutip nanti misalnya Fox News, CNN gitu kan, Reuters. Itu kan menarik ya. Guardian, Conversation atau apa itu, The Diplomat atau apa. Kan bagus. Penunjukkan bahwa Anda itu paham ada berita-berita yang bagus, sumber-sumber berita terpercaya ya di luar sana. Nah, itu satu. Itu boleh dan bisa ditaruh ketika Anda membahas. Di bahasan analisis itu bisa Anda taruh di situ sebagai data tambahan gitu ya. Karena kalau HI itu kan seringkali memang datanya dari seperti itu. Tapi ingat ya, asalkan dari berita-berita terpercaya. Nah, cek dulu linknya harus asli ya. Jadi kalau misalnya Anda tadi Metro gitu kan, coba klik dulu linknya itu bener nggak gitu. Nah, saya mendorong nanti di referensinya itu linknya harus full gitu ya. Nah, yang tidak boleh adalah menaruh sumber-sumber dari koran itu di literatur review. Ya, ini sebenarnya mungkin kadang-kadang orang masih suka literatur itu kadang-kadang isinya dari koran-koran, nggak boleh. Namanya literatur review atau studi pustaka itu ada yang distudi, yang dikaji itu pustaka. Pustaka itu apa? Utamanya adalah artikel-artikel jurnal ya, boleh nasional, boleh internasional, boleh yang bereputasi, buku ya. Nah, itu utamanya seperti itu. Nah, kalau saya sih tidak membolehkan di luar itu ya kan, karena namanya juga literatur. Nah, kalau di HI itu atau ya di HI deh, di HI itu memang kalau bisa itu artikelnya, utamakan artikelnya, literatur review itu artikelnya. Kenapa? Kalau artikel itu kan ditulis yang paling terkini ya. Jadi makanya tadi kenapa waktu saya ke Google Scholar itu saya kliknya adalah yang 2020. Dengan membaca artikel tahun 2020 itu adalah artikel terkini tentang topik itu. Nah, ini kata kuncinya nih. Kalau misalnya Anda artikel tentang topik yang sama nih ya, 2020 sama 2015 saja. Ya Anda harus merujuk yang 2020 karena lebih baru. Tetapi apa nggak boleh Pak yang 2015? Boleh. Ya. Atau boleh nggak yang lebih klasik lagi? Kalau itu klasik banget, ya itu buku-buku babon dalam HI gitu ya, buku-buku dalam sejarah HI dan dipakai betul, ya nggak apa-apa dikutip. Tapi jangan terlalu out of date gitu ya. Jadi harus lebih terakhir. Nah itu. Jadi yang Paulina menjawab ya. Jadi jangan koran-koran itu sumber-sumber berita koran itu masukkan literatur, itu nggak boleh. Nah yang boleh di situ adalah hanya literatur aja. Buku kadang-kadang ada yang orang bilang mau ngasih dokumen dalam literatur, kalau saya sih nggak menyarankan. Jadi di literatur review mengelompokkan apa yang kita tahu, apa yang sudah orang tahu maksudnya dalam studi ini itu adalah artikel jurnal ya dan juga buku-buku. Nah itu aja. Nah seringkali ya karena mungkin ada keterbatasan mungkin buku-buku nasional juga boleh. Tapi kalau kita memang ada buku-buku internasional tergantung topiknya deh. Karena banyak juga buku-buku nasional sekarang ditulis oleh teman-teman kita, oleh orang-orang HI Indonesia itu juga bagus-bagus, banyak bagus. Apalagi dengan topik-topik tertentu ya. Kalau kita memang bicara tadi misalnya koperasi di Sumatera Barat, nah itu mungkin tulisan Firdaus itu mungkin banyak bagus gitu dibanding orang mana tuh ya dari luar atau sebagainya. Gitu ya saya kira. Semoga bisa memberikan manfaat teman-teman. Mohon maaf mungkin juga sebagian tidak mengcover seluruhnya, tapi saya senang sekali juga saya mendapatkan banyak masukan ini. Ternyata tadi Pak Anom betul sekali ya, hubungan dengan pembimbing ini ya, aspek non teknis ini ternyata luar biasa ya. Tapi jangan bikin stres lah ya teman-teman ya. Semoga sudah terjawab ya. Menulis skripsi itu gampang apa tidak gampang. Ternyata tambahannya adalah asalkan membimbing, hubungan dengan pembimbing baik, gitu ya Pak Anom ya. Iya, syarat ketentuan berlaku, Prof. Iya, saat ketentuan berlaku. Betul. Terima kasih teman-teman. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya tadi, baik kepada teman-teman mahasiswa maupun kolega saya, dosen ini ada Pak Anom, ada Bu Santi ya. Ada yang lain-lain mungkin ya, ada Pak Punia kalau memang masih ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tirta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Tirta atas limpahan pengetahuan kepada kita semua.
Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Ya, selagi saya akan membacakan fitur tentang apa hal-hal menarik tadi selama terjadinya proses tanya jawab, dipersilahkan kepada para peserta untuk menyalakan videonya karena nanti kita akan ambil foto bersama, kita dokumentasikan bentuk interaksi yang produktif dalam sesi ini. Baik, saya akan membacakan ya, tidak merangkum semua barangkali fitur-fitur yang menarik ya, bahwa yang pertama adalah untuk level skripsi untuk masuk S1, yang terpenting adalah pada level menggunakan teori, bukan level yang lain. Kalau level yang S2, S3 itu ranahnya berbeda. Jadi pada level menggunakan teori. Yang kedua adalah tadi Prof. Tirta menyampaikan skripsi harus menjadi otentik. Tadi beliau menyampaikan tip-tip untuk skripsi tetap menjadi otentik, walaupun itu skripsi yang baru dibuat itu bersumber dari karya yang sebelumnya sudah ada. Jadi ada cara-cara untuk mencapai skripsi yang tetap otentik. Yang ketiga adalah harus ada relasi yang bagus dengan pembimbing karena jalan untuk menjadi lulus tetap ditentukan oleh pembimbing, sehingga perlu soft skill dari mahasiswa untuk bagaimana dapat lulus dalam suatu hubungan yang mengelola hubungan yang di dalamnya terdapat hierarki. Itu harus juga dipahami. Yang berikutnya adalah teknologi yang sekarang sudah memungkinkan adanya cara untuk mengetahui stok pengetahuan dalam sebuah tema. Tadi Prof. Tirta menyampaikan diantaranya dengan Google Scholar atau yang lain-lain seperti Scopus. Itu memungkinkan kita untuk mengetahui stok pengetahuan yang ada dalam sebuah tema apa, lalu kebaruan apa yang kita bisa tawarkan dalam skripsi itu. Yang kelima adalah tentang sumber-sumber yang dapat digunakan dalam skripsi, baik itu sumber data maupun sumber literatur, baik itu literatur teori-teori besar maupun literatur teori-teori yang terbaru. Demikian beberapa hal menarik tadi yang kita bisa ambil dari diskusi. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada panitia untuk mengambil foto dari acara webinar ini. Dipersilahkan panitia. Baik, terima kasih untuk Prof. Tirta beserta Pak Anom atas pelatihan yang sangat luar biasa. Untuk sekarang kita akan mulai untuk sesi foto bersama ya. Saya akan pandu dengan 3 sesi. Untuk panitia harap dipersiapkan. Untuk sesi pertama saya hitung mundur. Untuk peserta, silakan untuk men-on-kan kameranya. Dipersilakan lagi untuk para peserta. Untuk peserta, sekali lagi, bisa di-on kameranya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, untuk sesi kedua. 3, 2, 1. Sekali. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih atas partisipasinya para peserta. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Tirku pembicara pada hari ini dan juga Pak Anom selaku moderator pada pelatihan penulisan tugas akhir hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan menyerahkan sertifikat pembicara kepada Profesor Tirta sebagai tanda terima kasih kami, penghargaan untuk hadir dan memberikan pelatihan yang sangat luar biasa kepada kami khususnya mahasiswa yang sedang dan akan menuju tugas akhir. Kepada operator, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Terima kasih Prof. Pak Prof. atas waktunya Sama-sama, sekali Mas lagi. Santi. Terima kasih. Ya, semoga bisa menjadi narasumber lagi di lain waktu, Pak. Kami sangat membutuhkan ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Ya. Luar biasa, Prof. Saya ikut belajar ini, Prof. Baik, terima kasih, Bapak. Sama-sama ya. Semoga bermanfaat. Raffi mana Raffi? Ada Raffi enggak? Hilal. Oh, Hilal. Nggak ada ya? Halo? Halo, mana? Ada Hilal? Ada, halo. Apa suara saya terdengar, Pak? Iya. Tapi yang mana kamu ya? Aktifkan kameranya Hilal. Coba kamera. diaktifkan sama di spot dulu, di spin dulu biar saya tahu. Ini Hilal yang ikut bantu kita sehingga kita bisa. Ini saya menggunakan di akun MC, Bapak. Saya di akun MC. Oh ya, geser dulu. Sini. Kan dia yang komunikasi sama saya, masa nggak tahu kayaknya orangnya. Ayo Hilal. Ini yang selalu Bapak, saya yang komunikasi melalui WhatsApp. Ya, oke. Terima kasih ya, Hilal ya. Udah hubungin saya, dibantu Mbak Santi. Oke, sukses ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga untuk materinya dan pelatihannya Bapak. Semoga sama-sama bisa bertemu di lain waktu dan sukses selalu. Ya, sama-sama, amin. Udah jadi subscriber belum ini? Nambah 200 ya. Dari Una. Baik Bapak, nanti Unut. Dari panitia akan bantu subscribe. Bercanda. Nama akunnya apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Nanti kita subscribe. Nama akunnya apa, Pak? Ya, tadi kan Tirta Mursitama ya, udah ada kan? Ya, di tadi. Oke, baik. Pak. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang tanya-tanya, tanya di situ aja. Nanti mensubscribe akun Pak Tirta. Pesan sponsor dimarahin Mbak Santi. Siap, Bapak. Santai ya, teman-teman, santai. Kalau itu Mbak Santi, kalau dulu yang apa namanya, panitia AIHI itu udah lulus ya? Pada udah lulus ya? Yang jadi LO itu? Ada beberapa yang sudah lulus, Pak. Ada yang masih studi. Proses studi, iya. Hilal nih salah satu yang sering kontak saya, Pak, dalam rangka persiapan ini, dan yang paling khawatir kalau Bapak takutnya ada apa, kenapa lama. Saya jelaskan bahwa Pak Tirta itu sangat super sibuk. Ya, Hilal semua pernah jadi mahasiswa, saya juga pernah seperti Anda juga. Memang itu butuh. Saya tidak berusaha untuk menyulitkan enggak gitu ya, tapi kadang-kadang kelewat ya, mohon maaf. Tapi insya Allah komitmen lah gitu ya kita. Ya. Siap Pak Prof. Siap ya. Semangat semuanya ya teman-teman. Ini yang masih tadi pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Semangat, hubungan sama dosen pembimbing itu penting ya. Diajak ngopi-ngopi gitu ya. Tapi jangan keterusan. Kalau ngopi mah ngopi aja, jangan minta dilulusin dapat nilai A ya. Salah juga itu. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Mengucapkan sebagai panitia, merasa beruntung sekali. Ya, sama-sama. Baik, untuk Prof,
dipersilakan untuk meninggalkan room apabila ada kesibukan lain. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Ya, baik. Terima kasih sekali. Saya mohon pamit, Pak Anom, Mbak Santi, Pak Tirta. Ya, semuanya, terima kasih banyak. Sukses, sehat selalu, salam sehat semuanya. Sukses. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anom, terima kasih banyak sudah membantu. Oh iya, dengan senang hati ya, dengan senang hati saya senang ini bisa bersilaturahmi tidak hanya dengan HI Unut ya, HI dari berbagai perguruan tinggi ya. Ini silaturahminya jalan terus ya kita. Iya Mas. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Anom selaku dosen HI juga di FISIP Unut, mengucapkan banyak atas kesediaannya menjadi moderator pada pelatihan hari ini. Turut juga kami ingin mengucapkan tanda terima kasih kami dengan menyerahkan secara simbolis piagam penghargaan sebagai moderator kepada Pak Anom. Oh ya. Wah, saya terima ya, set ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih panitia. Good job ya. Very good job ya. Terima kasih banyak Mas Anom. 4 jam non-stop. Iya, sama-sama. Saya ikut belajar juga. Iya, lumayan. Ya, mohon maaf ya kalau saya ada salah kata kepada semua peserta panitia, kalau ada kekurangan, mohon maaf. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali. Baik, untuk Bapak apabila ada kesibukan dipersilakan meninggal. Nah, terima kasih panitia, terima kasih semuanya para peserta. Saya izin ya. Terima kasih Mas Anom. Terima kasih banyak Pak Anom. Sama-sama. Baik, untuk saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta workshop, link absensi sudah di-share oleh panitia melalui kolom chat, harap segera diisi. Dan ingat lagi untuk tetap hadir besok pada pelatihan publikasi jurnal, karena hanya akan diberikan kepada peserta yang hadir secara full-time dalam e-workshop 2020 ini. Baik, serangkaian acara pelatihan penulisan tugas akhir telah kita lalui bersama. Kami sangatlah bersyukur karena acara dapat berjalan sesuai dengan rencana dan banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, terutama bagi kita semua sebagai mahasiswa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan workshop hari ini. Dan tak lupa kami tetap mengundang untuk peserta untuk tetap hadir besok. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman panitia semuanya. Baik, terima kasih juga Bu. Sehat selalu, tetap semangat ya. Samuel yang lagi nyusun skripsi harus semangat. Ya Bu, sehat selalu juga Bu. Saya juga nih. Iya Venia. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu lagi. Ibu. Iya, sehat selalu Sam. Bu, proposal saya Bu. MPS, OII, sama status. Call aja. Diskusi apa sih? Itu apa? Lewat lainnya kok bisa? Iya, lewat lain. Kelompok. Lewat WA, no? Semuanya. Bisa WA. Dia nggak bisa WA. Ada bocor suaranya. Masa dia di situ?